wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Anissa Durjana. Di sini saya bersama teman saya yakni Isna Nur Latifah dan Rizky Fadila. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan kegiatan lapangan tugas mata kuliah manajemen perspektif syariah. Pendampingan dilakukan pada Yayasan Salamiah Al-Ajid. Latar belakang. Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya. Lebih tampak sebagai lembaga sosial. Sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan. Akan tetapi, tujuannya didirikan yayasan adalah untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan orang lain. Yayasan dalam bahasa Belanda disebut Stichting. Dalam KUH Perdata yang berlaku di Indonesia tidak terdapat pengaturannya. Istilah yayasan dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan KUH Perdata antara lain dalam pasal 365, pasal 899, pasal 900 dan 1680. Selanjutnya yaitu pengertian akuntansi. Definisi akuntansi menurut Triple A dalam Dewi Harti 2009 adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan akuntansi menurut AICPA adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi kejadian yang tepat berdaya guna dalam bentuk satuan uang di penafsiran hasil proses tersebut. Jadi, pengertian akuntansi dapat disimpulkan bahwa akuntansi itu adalah informasi dari pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi yang terjadi yang digunakan untuk mereka yang menggunakan informasi tersebut. Selanjutnya adalah siklus akuntansi. Yang pertama itu adanya tahap pencatatan, terdiri dari kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk transaksi dan buku pencatatan. Kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku jurnal dan memindah bukukan atau memposting dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar. Tahapan selanjutnya itu pengikhtisaran, terdiri dari penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian kertas kerja, pembuatan ayat jurnal penutup, membuat neraca saldo serta penutupan, membuat ayat jurnal pembalik. Dan tahapan yang selanjutnya itu tahapan pelaporan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan penghasilan konversif, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi yang penting bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Adapun laporan keuangan yang utama adalah neraca, laba rugi, laporan arus kas. Menurut Harahap 2009-107, neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat tertentu. Neraca atau balance sheet adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset kewajiban-kewajiban atau utang dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut. Kemudian laporan laba rugi merupakan laporan prestasi perusahaan selama jangka waktu tertentu. Tujuan utama dari laporan laba rugi adalah melaporkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya untuk memperoleh laba. Adapun laporan arus kas atau laporan perubahan posisi keuangan menyajikan informasi aliran kas masuk atau keluar bersih pada suatu periode.
Hasil dari 3 kegiatan pokok perusahaan adalah operasi, investasi, dan pendanaan. Aliran kas diperlukan terutama untuk mengetahui kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam mengetahui kewajiban-kewajibannya. Yang selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang kuantitatif tentang suatu perusahaan yang berguna bagi pemakai, khususnya pemilik dan kreditur di dalam proses pengambilan keputusan, termasuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas manajemen dalam memenuhi tanggung jawab manajemen dan kepengurusannya. Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan arah untuk pengembangan prinsip akuntansi yang sangat dibutuhkan, menjelaskan isi informasi akuntansi keuangan secara umum. Yang selanjutnya, karakter kualitatif laporan keuangan dapat dipahami. Yang pertama yaitu dapat dipahami. Maksudnya dapat dipahami yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami peserta dan bentuk serta istilahnya disesuaikan dengan batas para pengguna. Yang kedua yaitu relevan. Laporan keuangan dianggap jika informasi yang disajikan di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Yang selanjutnya yaitu keandalan. Keandalan ini informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Yang selanjutnya dapat diperbandingkan. Informasi yang disajikan akan lebih berguna bila dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya. Perbedaan laporan dan laporan keuangan. Perbedaan pelaporan dan laporan keuangan. Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat, misalnya penyusunan standar, badan pengawasan dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor. Peraturan yang berlaku termasuk PABU, prinsip akuntansi berterima umum atau Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi. Bahkan seharusnya harus dibedakan pula antara statement dan laporan. Yang selanjutnya laporan dalam akuntansi. Laporan akuntansi keuangan berupa ringkasan mengenai keuangan perusahaan secara keseluruhan karena akan memenuhi kebutuhan pihak luar perusahaan. Sedangkan laporan akuntansi manajemen lebih bersifat rinci mengenai bagian dari perusahaan, misalnya laporan bagian produksi, laporan bagian penjualan, laporan bagian pembelian bahan baku, karena laporan tersebut ditujukan kepada pihak internal perusahaan yang berisikan laporan biaya, laporan pelaksanaan operasi, dan laporan-laporan analitis khusus lainnya. Pelaporan keuangan dalam Islam. Laporan keuangan yang disusun hendaknya meliputi laporan laba rugi, laba ditahan, neraca, sumber, dan pengguna dana. Juga laporan khusus mengenai dana zakat. Adapun tujuan khusus laporan keuangan itu adalah menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, baik itu posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan lainnya. Adapun tujuan utama penyajian informasi keuangan ini adalah yang pertama dasar pengambilan keputusan, yang kedua monitoring
perkembangan khususnya keuangan bank syariah, yang ketiga pengendalian keuangan, yang keempat evaluasi terhadap pencapaian tujuan. Laporan keuangan yang disusun hendaknya memenuhi kualifikasi informasi, yaitu A. Mengungkapkan kebenaran dari suatu informasi. B. Informasi yang disajikan harus mengandung keadilan. C. Penyajian secara lengkap. D. Penyajian dengan tepat waktu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu keterbatasan laporan keuangan. Di antaranya, laporan keuangan bersifat historis, laporan keuangan bersifat umum, proses penyusunan laporan keuangan, akuntansi hanya melaporkan informasi yang material, laporan keuangan yang bersifat konservatif. Laporan keuangan lebih mengarahkan pada makna ekonomi, laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah, adanya berbagai alternatif metode akuntansi, informasi yang bersifat kualitatif dan fakta. Selanjutnya, akuntansi dalam Islam. Menurut Atia 2002, dinyatakan bahwa kata Arab yang berarti akuntansi adalah muhasabah atau hisab. Kata ini muncul 48 kali dalam Al-Quran. Sementara Muhammad Khir yang dikutip oleh Harahap disebutkan bahwa istilah hisab ditemukan 109 kali dalam Al-Quran. Harahap 1997. Akar kata muhasabah adalah ha-sa-ba dengan bentuk verbalnya hasaba dan bentuk lainnya yasaba yang berarti menghitung atau mengukur. Teori dan konsep akuntansi dalam Islam. Hamid et al. 208 yang dikutip Harahap 1992 mengemukakan dua hal. Yang pertama, Islam sebagai agama yang memiliki aturan-aturan khusus dalam sistem ekonomi keuangan, misalnya free interest banking system, dan pasti memerlukan teori akuntansi yang khusus pula yang dapat mengakomodasi ketentuan syariah. Yang kedua, kalau dalam berbagai studi disimpulkan bahwa aspek budaya yang bersifat lokal, national boundaries, sangat banyak mempengaruhi perkembangan akuntansi. Maka Islam sebagai agama yang melampaui batas negara tidak boleh diabaikan. Islam dapat mendorong internasionalisasi dan harmonisasi akuntansi. Sistem pembukuan dan laporan akuntansi dalam Islam. Yang pertama ada Jaridah Al-Kharaj, yang kedua ada Jaridah An-Nafakat atau jurnal pengeluaran, yang ketiga ada Jaridah Al-Mal atau jurnal dana, yang keempat ada Jaridah Al-Musadaren, mencatat penerimaan denda atau sita dari individu. Konsep dasar ISAK nomor 35. Pada tanggal 19 April 2019, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengesahkan ISAK 35, interpretasi standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020. Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba yang telah disajikan seperti berikut. Yang pertama, PSAK 1, penyajian laporan keuangan paragraf 05 menyatakan bahwa pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis sektor publik. Yang kedua, PSAK 1, penyajian laporan keuangan tidak menyediakan pedoman bagaimana entitas dengan aktivitas non-laba menyajikan laporan keuangan. Yang ketiga, karakteristik entitas berorientasi non-laba berbeda dengan entitas bisnis berorientasi laba. Penggunaan laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Laporan keuangan entitas non-laba berdasarkan ISAK nomor 35. Menurut PSAK 1, Ikatan Akuntansi 2018, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan,
kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Contoh dari laporan keuangan entitas non-laba, yang pertama ada laporan posisi keuangan, diantaranya ada aset, liabilitas, aset neto. Yang selanjutnya, laporan penghasilan komprehensif, di mana di dalamnya terdapat pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi, laba rugi atau rugi neto. Laporan perubahan aset neto, interpretasi standar akuntansi keuangan ISAK 35 merupakan laporan perubahan aset neto menyajikan informasi aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan aset neto. Laporan arus kas, dasar pengaturan SAK ETA-APA bab 7 dengan tambahan berikut: aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Pendanaan laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan yang tidak terpisah dari laporan bertujuan memberikan informasi perkiraan-perkiraan yang dinyatakan oleh keuangan. Selanjutnya, pendampingan yang kami lakukan yaitu pertama adalah objek pendampingan. Dalam menjalankan tugas pendampingan, kami memerlukan salah satu objek yang tepat untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan fungsi manajemen. Maka kami sebagai penulis akan melakukan pendampingan di sekitaran Kota Bandung, dan yang menjadi target pendampingan kami yaitu sebuah yayasan panti asuhan. Pemilihan lokasi ini disebabkan pertimbangan bahwa di lokasi ini dapat memberikan data yang penulis perlukan. Adapun lokasi pendampingan yaitu Komplek Perumas Sukaluyu, Jalan Rereng Wulung nomor 35, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung. Adapun untuk struktur yang selanjutnya yaitu profil yayasan. Nama yayasan Salamihal Ajid, alamat yayasan berada di Komplek Perumnas Sukaluyu, Jalan Rereng Barong nomor 8, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung. Dan nama panti itu yaitu PSAA Peduli Yatim Duafa. Alamat panti yang tadi saya sampaikan, tahun berdiri yaitu tanggal 9 Juli 2018. Berarti udah sekitar 3 tahunan ya. Nama ketua PSAA-nya yaitu Insinyur Haji Srijanto Prono. Akta notaris Miryanti SH nomor 3 tanggal 6 Juli 2018. NPWP-nya tertera. Jumlah anak asuh luar asrama ada 43, anak asuh dalam ada SD 10, SLTP 11, SLTA 17, dan PT 10. Adapun kegiatan yayasan yaitu melakukan santunan. Santunan di sini membagi menjadi dua, yaitu adanya pelayanan selama kurang dari 6 sampai 9 tahun dari kelas 1 SLTP sampai dengan tamat SLTA atau sederajat politeknis atau D3 atau S1 jaluran PMDK. Disekolahkan pada sekolah yang telah dipilih oleh pengelola panti asuhan. Dipenuhi biaya pendidikan dan kesejahteraannya, diberikan kursus keterampilan yang memadai untuk bekal hidupnya. Adapun anak asuh terdiri yaitu anak asuh sekolah, anak yatim piatu, anak terlantar, anak tidak mampu, dan sehat jasmani dan rohani, bersedia dibina sesuai dengan tuntunan agama. Jenis pengasuhan. Anak asuh, jumlah anak asuh tercatat pada hingga September 2020 adalah 59 orang, semuanya untuk sementara masih tinggal di rumah asrama.
Ke-53 anak asuh tersebut pendidikannya tersebar dari SD hingga SMA dan perguruan tinggi. Anak asuh yang berjumlah 59 orang anak. Untuk jenis pengasuhan yaitu pembinaan anak asuh. Pembinaan anak asuh di sini yakni pembinaan tentang moral, terus adanya pengajian yang rutin dilakukan, terus ada tutor mata pelajaran. Yang terakhir yaitu tutor bahasa Inggris. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pendampingan. Setelah kami menentukan objek sebagai sasaran pendampingan, akhirnya kami memulai pendampingan dengan mengunjungi tempat yang menjadi sasaran dan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang lebih bertanggung jawab di sana. Setelah selesai wawancara, akhirnya kami menemukan sebuah permasalahan yang ada di Yayasan PSAA Peduli Yatim Du'afa As-Salamiyah Al-Aziz. Nah, masalah yang terdapat di yayasan tersebut adalah sistem informasi akuntansi pelaporan keuangan yang tidak transparan dikarenakan belum menggunakan laporan keuangan sesuai ISAK nomor 35 Yayasan Panti Salamiyah Al-Aziz. Rencana perbaikan yang akan kami lakukan yaitu mengkonstruksi laporan keuangan yayasan sesuai ketentuan ISAK nomor 35 dengan menyajikan 3 komponen laporan keuangan, yakni laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Waktu pelaksanaannya yaitu tanggal 25 April 2021. Nah, metode pendampingan. Metode yang kami gunakan dalam pendampingan Yayasan Panti Salamiyah Al-Aziz adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi pengelolaan buku dan pelaporan informasi akuntansi keuangan Panti Salamiyah Al-Aziz, menelusuri dan membandingkan data transaksi akuntansi, menghitung dan penyusunan pelaporan informasi akuntansi keuangan. Selanjutnya, menyusun kekurangan pengelolaan pembukuan dan pelaporan informasi akuntansi keuangan panti asuhan, lalu membuat laporan keuangan. Menyusun rekomendasi atas perbandingan laporan keuangan panti asuhan dan laporan keuangan. Pendampingan dalam pengelolaan pembukuan, pendampingan dalam menyusun laporan keuangan. Nah, hasil dari pendampingan yang kami lakukan adalah untuk mencapai tujuan pendampingan ini, maka kami menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK nomor 35. Yayasan Salamiyah Al-Aziz belum membuat laporan keuangan, Panti hanya membuat catatan kas masuk dan kas keluar secara manual. Maka dalam penyusunan laporan keuangannya diharapkan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku, khususnya entitas nirlaba berdasarkan ISAK nomor 35. Contoh penerapan pengelolaan dan pelaporan informasi akuntansi keuangan pada Panti Asuhan Salamiyah Al-Aziz pada kegiatan pendampingan ini mengacu pada ISAK nomor 35. Contoh penerapan pengeluaran pembukuan dan pelaporan informasi akuntansi keuangan pada Panti Asuhan Salamiyah Al-Aziz pada kegiatan pengabdian ini mengacu pada ISAK nomor 35 berdasarkan catatan-catatan dan laporan keuangan yang telah dibuat selama bulan Desember 2020. Nah, di sini ada kita buat contohnya. Yang pertama ada laporan aktivitas. Nah, laporan aktivitas menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah aset neto. Laporan aktivitas yang telah dibuat berdasarkan kertas kerja tersaji. Yang selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan adalah laporan yang berisikan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menginformasikan perubahan dalam penyusunan laporan keuangan sebagai akibat dari kegiatan usaha pembelanjaan dan investasi selama periode bersangkutan.
Yang selanjutnya yaitu kendala yang kami alami selama melakukan kegiatan. Yang pertama yaitu kurang adanya bimbingan membuat kami terkendala dalam melakukan hal yang seharusnya kami lakukan. Kami hanya melakukan dan mencari tahu lewat internet. Hal ini tentunya membuat pendampingan yang kami lakukan agak kurang. Tapi ini semua menyadarkan kami kurangnya hubungan dengan dosen pembimbing untuk menanyakan langsung untuk kedepannya ini menjadi pelajaran bagi kami agar lebih aktif lagi. Yang selanjutnya, kami sadari hal yang kami lakukan masih banyak kekurangan, mulai dari awal pendampingan sampai hasil atau solusi yang kami ajukan. Karena kurangnya pengetahuan, kami akan sebuah laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35. Hal ini menjadi kendala terlambatnya proses pendampingan. Tapi seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit kami mulai memahaminya. Nah, kesimpulannya dari semua yang telah kami sampaikan yaitu Yayasan Salamiah Al-Aziz merupakan yayasan yang menampung anak-anak tidak memiliki orang tua dari yatim, piatu maupun yatim piatu dan juga menampung anak dari keluarga yang kurang mampu atau dititipkan. Penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pihak yayasan menyesuaikan dengan kebutuhan dari anak-anak di yayasan itu sendiri. Walaupun sedikit dana yang diperoleh, namun pihak yayasan memiliki cara untuk mengelola sesuatu menjadi barang yang memiliki nilai jual dan dari hasil kreativitas anak-anak di dalam yayasan tersebut. Ya, mungkin itu sedikit presentasi yang telah kami lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini hasil dokumentasi kami selama kami melakukan pendampingan.